datang di Pot Aksi yang keempat. Halo Sobat Aksi, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Ketemu lagi di Pot Aksi yang keempat ini. Pasti banyak banget nih dari Sobat Aksi yang udah nunggu acara ini. Ya nggak sih, Kak? Pastinya dong Kak, apalagi di Pot Aksi ini kita akan selalu ngasih inspirasi dan informasi untuk Sobat Aksi semuanya. Oh iya Sobat Aksi, kali ini kita akan dibersamai dengan dua narasumber kita yang super duper keren pastinya. Bener banget nih Kak, apalagi kita nih akan banyak sharing dengan para narasumber mengenai bidang yang pastinya udah nggak asing buat sobat. Buat hari ini akan sharing tentang kuliah akuntansi UNY mau jadi apa sih? Wah Kak Sonya, ini kalau dari temanya sih sudah kedengaran sangat menarik ya, khususnya buat teman-teman mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama yang kadang-kadang masih berpikir nih kira-kira habis dari perkuliahan ini eh, mau dibawa kemana nih arah karir kita. Mungkin nanti Sobat Aksi bisa mendengarkan saran-saran dari Pak Ponti selaku dosen kita dan Mbak Nabela nih sebagai praktisi dan alumni dari akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Iya dong Kak, tapi sebelum kita sharing-sharing ini gimana kalau kita kenalan dulu nih Kak dengan para narasumber? Oh iya, kita sampai belum kenalan ya. Kita aja sendiri belum kenalan loh Oh Kak iya, Sonya. bener juga. Oke, sebelumnya kenalin dulu ya teman-teman. Nama aku Maulidia Dinda Salsabila dan biasa dipanggil Dinda. Dan aku Sonya Putri Pratama, biasa dipanggil Sonya. Kami di sini akan membersamai para narasumber kita di pot aksi yang keempat ini. Oke, saatnya kita buat memperkenalkan dua narasumber hebat kita ya. Yang pertama ada Bapak Dr. Ponti Syabanto Putra Utama SEMSI yang merupakan salah satu dosen Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat pagi Pak Ponti. Pagi juga, tapi kayaknya udah siang deh, jam 10. Oh iya Pak, walaupun jam 10 tapi semangatnya masih harus semangat pagi dong ya Pak. Sebagai Selamat pagi, di pagi sampai malam pagi terus. Oke, siap Pak. Sampai malam pagi terus ya Pak. Oke Pak Ponti, hari ini kabarnya gimana nih Pak? Weekend gini malah kita eh, ngobrol-ngobrol, ajakin ngobrol-ngobrol kita di pot aksi ini. Ya, kalau selama ada waktu, oke, pas bisa aja. Oke, baik. Alhamdulillah untungnya Pak Ponti Heeh. pada kesempatan kali ini punya cukup banyak waktu luang ya guys untuk kita dengerin saran-saran nantinya dari Pak Ponti. Gimana kalau kita langsung aja nih Kak ke narasumber yang kedua. Ada Kak Nabela Putri, salah satu alumni Prodi Akuntansi angkatan 2017 Universitas Negeri Yogyakarta. Kak Nabela ini bekerja di BPKAD Madiun sebagai analis perbendaharaan. Selamat pagi atau siang nih ya Kak Nabela? Pagi juga boleh. Kalau di sini yang lumayan udah siang sih sebetulnya. Karena kan kalau saya kan di Madiun. Madiun itu sama Jogja itu bedanya kalau di Madiun tuh panas terus terik sampai sore. Kalau di Jogja nih kalau nggak salah ini ya tiap hari hujan terus gitu ya. Mendung, hujan. Iya nih Kak, cuacanya nggak bisa diprediksi sih Iya, kalau di Jogja akhir-akhir ini sering mendung, iya. tapi 2 hari ini Panas. panas banget ya Iya. rasanya ya. Kemarin aku minggu lalu baru ke Jogja itu selalu mendung sama hujan. Oh Sekarang lagi iya, panas-panas ya sih Kak. Oke oke. Apa kabar nih Kak, Kak Nabela? Maaf banget nih Kak, kita ngajak sharing di weekend-weekend gini Kak. Iya, siap. Ini sehat sih alhamdulillah, cuman agak batuk dikit gitu. Gimana nih Sobat Aksi? Keren-keren kan dua narasumber kita? Gimana kalau kita... kita langsung mulai aja kali ya kasanya ya. Oke, langsung Oke, mulai aja nih Kak. boleh deh. Karena tadi kita udah perkenalan ya ke Pak Ponti yang selaku dosen kita. Dulu saya sempat diajar juga sama Pak Ponti di mata kuliah perpajakan dan akuntansi perpajakan. Dulu sempat ikut brevet juga dan Pak Ponti pernah ngisi di kalau nggak salah di bab awal tuh. Kalau saya nggak lupa-lupa ingat itu. Ya guys, ini kan karena ada Pak Ponti nih ya. Pak Ponti juga sebagai dosen dan praktisi khususnya di akuntansi bidang pajak. Nah, Pak, di kuliah di prodi akuntansi ini kan, dan kita kan temanya kan dari ini kan kuliah akuntansi mau jadi apa. Nah, kalau kita lihat ya Pak, kebanyakan mahasiswa akuntansi itu taunya prospek karir akuntansi itu ya hanya seputar akuntan keuangan, akuntan pajak, konsultan pajak, ataupun sebagai auditor. Kayaknya hanya berkutat skupnya di situ-situ aja. Ada kira-kira nih menurut pandangan Pak Ponti, kiranya tuh kuliah di akuntansi itu prospeknya seluas apa dan bisa jadi apa aja sih Pak Ponti setelah lulus dari akuntansi ini? Oke, good case-nya ini masih jadi misteri dari teman-teman, terutama yang masih kuliah. Apalagi yang mau menentukan masa depan, misalnya dari lulus SMA gitu, lulus MEA atau lulus SMK gitu, mau ngapain gitu ya.
mau ngambil jurusan apa, banyak pilihan gitu. Tapi teman-teman adik-adik itu kadang-kadang motivasinya juga aneh gitu ya. Kadang-kadang loh ya. Jadi cara berpikirnya tuh kadang-kadang bukan bukan ini, bukan career planning. Misalnya ada profesi tertentu, aku kayaknya cocok di profesi itu ya. Tapi kadang-kadang yang penting masuk UNY, yang penting masuk UGM, entah itu jurusan itu yang dilihat UKT-nya berapa. Nah, jadi banyak kalau saya lihat, saya perhatiin tuh bukan karirnya yang dilihat, tapi yang dilihat tuh faktor-faktor di luar itu gitu. Jauh apa enggak, biaya hidup di Jogja murah apa enggak. Yang penting aku masuk negeri, yang penting aku masuk UNY, yang penting aku masuk UGM atau aku penting masuk mana gitu. Terus ada juga yang ikut-ikutan temennya. Jadi memang karir planning tuh di negara kita belum jadi dasar pemikiran yang untuk ambil suatu apa ya profesi atau jadi cita-citanya pengen jadi apa sih. Nah, kita memang bang yang nyaman dengan ketidakpastian itu udah diteliti ya. Kan kita sama-sama tahu ada teorinya gitu, nyaman dengan ketidakpastian. Jadi gimana nanti lah, yang penting kuliah dulu, yang penting masuk sini dulu, yang penting. Nah, kalau kayak gitu relevansinya ketika relevansinya itu bukan karena by design tapi by accident. Kita itu memang apa-apa senangnya by accident. Jadi lemah di perencanaan, lemah di cita-cita, lemah di mau mau apa menentukan nasibnya ke depan gitu. Saya ngomong gini bukan apa-apa ya, karena apa? Saya sendiri itu ngalami itu gitu. Saya tuh masuk accounting, bisa jadi dosen accounting itu accident, bukan karena cita-cita saya gitu. Dan saya nggak pernah berpikir masuk fakultas ekonomi dan ngambil akuntansi, itu juga accident gitu ya. Karena waktu itu teman-teman banyak masuk situ, saya ikut-ikutan gitu. Jadi macam-macam. Jadi itu pasti kalian alami juga kan, guys. Kebanyakan betulnya ya pasti, yakin saya. Betul, Di Pak. atas Ini saya Betul, juga Pak. kayak gitu kan ya. 56% dari kita seperti itu, guys. Jadi ya Iya. saya ngomong kayak tadi itu karena ngaca sama diri saya dan memperhatikan kalian gitu. Tapi tahu nggak sih Pak, jadi aku tuh punya temen nih, dia masuk akuntansi nih karena Ah, katanya biar kelihatan keren, Pak. oh ya, ya memang Pas keren. Memang pas keren, masuk, asli tapi keren. pas masuk akuntansi ini dia Ah, sadar kalau ini nih bukan passion dia, Pak. Terus gimana tuh, Pak? ya gini loh. Kebanyakan tuh orang mikirnya masuk ekonomi tuh nggak ada hitung-hitungannya gitu. Apalagi masuk akuntansi ya. Tahu nggak guys, di beberapa negara, apa di Jerman, accounting, economics itu masuk masuk fakultas teknik ya. Nah, akuntansi berteknik, cari laba bersih, teknik cari nilai perusahaan, teknik cara memprediksi jalannya perusahaan ke depan, teknik untuk itu semua teknik. Kan rekonsiliasi fiskal yang kalian belajar di pajak itu teknik sebenarnya. Salah satu teknik untuk mencari laba neto fiskal gitu. Sebenarnya teknik, hitung-hitungan ya. Cuman di tempat kita dimasukin sosial gitu. Ya nggak apa-apa sih. Ya kadang-kadang menurut saya sih yang nggak passion itu ya karena ini aja apa dia nggak suka hitung-hitungan, mungkin pengennya yang dikiranya banyak apalannya atau filosofinya, akhirnya kok ngitung terus gitu ya. Ternyata akuntansi itu ikut hitung-hitung karena berat juga, atau merasa salah apa jurusannya gitu. Dan kalau saya akhirnya tanpa perencanaan dulu, saya ketemu jalan saya dan ketemu apa passion, dan passion saya juga sistem informasi, tohnya ke pajak juga. Akhirnya saya menemukan jalan saya di situ. Nah, kalian itu juga harus mundur ke belakang, kecuali kalau misalnya baru setahun pengen daftar yang lain gitu, silahkan. Tapi kalau sudah mau lulus, apalagi sudah lulus, sudah semester setengah terakhir ya, jangan maju, cari jalannya, ngobrol, cari prospeknya. Dan saya kasih tahu ya, FE itu sekarang gini loh, dari seluruh kampus mana ada sih yang nggak ada FE-nya, dan FE itu selalu jadi fakultas yang paling, mohon maaf ya, paling banyak nyumbang ke universitas. Baik, Pak. Benar, Pak. Saya setuju sih, Pak. Sepakat, Pak. Bener. Biasanya juga FE itu cenderung sama yang elit-elit gitu ya, Pak? Oh, yang jangan gitulah, nanti ngomong borjuis sama proletar lagi. Kalau Tapi saya memang lihat FE di... itu unggul ya, di mana-mana jadi Ya, Pak. fakultas unggulan. Karena apa? Siapa yang nggak butuh? Mau jadi pegawai negeri, mau jadi pengusaha, mau jadi karyawan perusahaan.
mau jadi apapun, kayaknya nggak ada yang nggak butuh lulusan bisnis dan ekonomi. Sorry, kita FE ini udah jadi FEB ya, karena ekonomi itu completely different sama bisnis loh guys. Ya, manajemen sama akuntansi itu ilmu bisnis, not economics. Itu harus kalian pegang dulu. Economics itu beda lagi. Economics itu urusin makro, mikro, poverty atau kemiskinan atau instrumen keuangan negara, itu economics. Tapi kalau bisnis beda. Ya, bisnis itu akuntansi manajemen. Makanya tahun depan kita FEBUNY loh. Oh, jadi Beneran udah hampir FEBUNY, resmi udah gitu ya, bukan Pak? FE Udah doang. FEB UNJ gitu, Pak? Iya, Oh, iya. baik-baik. Memang harusnya begitu dari dulu. Saya malah Gantian baru yang ngomong, mas aku terus. saya baru Masih tahu banyak kok malah, Pak. ceritanya. Oke, mungkin Sabar, tadi tenang Pak aja. Ponti kan sempat mention ya tentang Eh, perencanaan. Saya juga pengen eh, tahu pandangan dari Kanabela nih. Dulu eh. Kanabela tentang perencanaan atau karir plan-nya itu gimana sampai akhirnya berada di titik yang sekarang ini nih, Kanabela? Iya betul. Sebetulnya kalau saya hampir sama ya kayak sama Pak Ponti. Kalau misalkan tuh generasi zaman sekarang ini kan itu nggak ada karir planning sama sekali gitu. Waktu dulu tuh ya pengennya cuman kerja itu di swasta atau BUMN gitu. Dan ternyata jalan untuk menuju aku ke situ itu kok berat banget gitu. Jadi nggak ada pengumuman, udah apply sana sini dari mulai yang dari Jakarta, Semarang, Surabaya udah di-apply itu perusahaan-perusahaan BUMN. Tapi kok nggak ada apa ya? Nggak ada informasi lanjutan gitu tentang tesnya dan lain sebagainya gitu sampai pada akhirnya 3 bulan berjalan itu aku bener-bener nganggur itu karena yudisiumnya itu Maret, Juninya itu kan wisuda. Nah itu tuh bener-bener literally nganggur, nggak ada pekerjaan sama sekali dan akhirnya bukalah itu CPNS itu 2021. Akhirnya daftar itu gitu ternyata dipermudah gitu sama Allah. Jadi mungkin memang udah jalannya di situ yang lebih baik gitu. Keren banget nih. Jadi Kanabel ini baru lulus tahun 2021 ya Kak? Iya betul. Berarti baru setahun yang lalu. Aku mau tanya nih Kak, gimana nih Kak perasaannya udah lepas seputar kuliah akuntansi? Kangen atau ngerasa wah makin berat nih dunia pekerjaan gitu Kak? Gimana nih Kak? Alhamdulillah seneng banget sih udah lulus ya sesuai harapan gitu. Maksudnya nggak telat juga gitu. Tapi ada sedihnya juga gitu. Karena ternyata tuh waktu tuh berjalan cepet banget loh waktu kuliah itu. Jadi menurut aku buat teman-teman yang masih kuliah di sini, menurut aku manfaatkan betul-betul waktu 4 tahun itu dengan sempurna gitu. Maksudnya ketika ada pelajaran ya masuk aja gitu. Walaupun kadang mungkin ketiduran itu wajar ya. Karena tugas mungkin sampai malam gitu ngerjain itu nggak masalah tapi yang jelas ikuti aja gitu terus kalau misal ada tugas itu segera dikerjain aja jangan nunggu besok-besok karena itu nanti tuh berpengaruh loh jadi kalau kata aku tuh rajin itu is a must ya jadi kalau misal kita udah terbiasa rajin dari kuliah itu nanti kerja itu juga akan rajin karena kalau pengalaman aku pribadi ini untuk cari kerja aja itu tuh susah gitu loh jadi kalau misal kita nggak rajin cari informasi, cari relasi, kemudian cari apa ya, riset dan lain sebagainya itu pasti akan ketinggalan sama teman-teman lainnya yang udah melakukan riset dan lain sebagainya dan usaha mereka secara maksimal gitu. Jadi kalau kata aku memang kalian harus latihan untuk rajin itu tadi sih. Pinter sih nggak harus ya, tapi harus rajin gitu. Wah, berarti intinya kita nih harus rajin ya Kak Dinda ya. Iya dong Kak Soya. Kalau aku sih orang yang berpegang erat sama prinsip orang pintar akan kalah sama orang yang rajin sih. Betul betul. Oh iya, tadi Tekun. karena Bella sempat, iya Pak, betul Pak, Tekun. Tadi karena Bella sempat bilang manfaatkan waktu kuliah dengan sesempurna mungkin ya selama 4 tahun itu. Nah, definisi dan kriteria sempurna menurut Kanabela itu gimana sih Kak? Apakah kita emang harus melulu belajar ataupun harus mengimbangi dengan organisasi atau perlombaan atau mungkin bisa ikut pertukaran pelajar ya? Kalau saya lihat di Instagram Kanabela dulu pernah ikut pertukaran pelajar juga Pak. Ini luar biasa. Nanti bisa diceritain ya Kanabela gimana Iya, pengalaman. iya.
Iya, kalau kata aku itu tadi sih, kalau di perkuliahan itu mengikuti yang ada gitu. Kemudian kalau misalnya ada organisasi ya ikut aja lah satu atau dua gitu. Kalau emang dua nggak mampu ya udah satu aja. Tapi kalian tekun di situ gitu. Maksudnya kayak mengikuti setiap kegiatan, event dan lain sebagainya itu ikut sumbangsi ide dan lain sebagainya gitu. Terus kalau misal ada pembukaan itu tadi student exchange gitu ikut aja gitu, mau lolos nggak lolos ikut aja. Aku dulu juga kayak gitu, ternyata memang terpilih juga waktu itu untuk ikut, dan kepasan waktu udah di sana itu berjalan berapa ya, 3 bulan kalau nggak salah itu. Udah mau ujian tengah semester, nah ternyata pandemi kan waktu itu, pandemi gitu di Malaysia itu, jadi semua itu akses transportasi, terus akses sekolah dan lain sebagainya itu harus stop gitu. Kalau yang sekolah itu harus daring. Jadi waktu itu aku 3 bulan atau setengahnya itu aku daring gitu, jadi nggak berteman-teman gitu. Cuman emang susahnya gitu sih. Waktu kembali ke Indonesia itu juga susah lagi karena kalau di Malaysia itu juga ketat banget. Jadi lockdown total gitu. Jadi pesawat itu nggak boleh melakukan penerbangan kecuali domestik gitu. Itu selama periode daring yang karena Bella jalanin itu tetap di Malaysia atau boleh pulang ke Indonesia atau gimana Iya, nih? betul. Aku tetap di Malaysia karena mau pulang itu benar-benar nggak bisa. Kalau di Malaysia itu penerbangannya hanya boleh domestik. Kalau Oh untuk alah, perjalanan baik Kak. Terkurung. Terkurung ya, bener. ya 3 bulan aku terkurung. 3 bulan awal happy, bisa main, bisa masuk kelas dan lain-lain. Tapi 3 bulan terakhir itu, aduh agak pusing ya karena harus di asrama gitu. Iya bener-bener. Pengennya sih langsung pulang ya Kak, ketemu keluarga, lockdown di rumah aja Iya, gitu, jangan sendirian. karena kan sama aja daring gitu kan, dari rumah pun bisa gitu sebetulnya. Tapi ya karena terbatas itu tadi, kalau di Malaysia kan memang ketat ya sistemnya itu. Iya, Kak. Aku mau ada nanya lagi nih, Kak, ke Pak Ponti mungkin ya. Pak, aku mau nanya nih. Kita kan kuliah di akuntansi, mesti punya pandangan bakalan jadi akuntan gitu kan. Nah, sebenarnya selain jadi kayak akuntan nih, kuliah di akuntansi itu bisa jadi apa? Atau ada nggak sih, Kak? Pak, Kak juga nggak apa-apa kok. biar kelihatan Biar- muda ya, Pak ya. Kak Ponti. Kita manggilnya Kak Ponti aja. Oke. Ada nggak sih Pak alumni yang kerjanya nih nggak di bidang akuntansi tapi masih mirip-mirip gitu? Ya, banyak ya. Jadi akuntansi itu luas, nggak spesifik harus jadi akuntan sebenarnya. Bahkan menurut data, mahasiswa jurusan spesifik akuntansi, ya itu yang jadi akuntan itu sampai jadi akuntan beneran ya, berprofesi sebagai akuntan publik itu nggak ada 5%, bahkan cuma 2 atau 3%, sedikit banget. Jadi memang kita tuh suplai akuntannya kurang banget. Jadi kita membuka untuk sekolah profesi itu dari lulusan fakultas lain karena dari akuntansinya sendiri nggak memenuhi. Jadi memang untuk jadi akuntan sampai menjadi akuntan publik dan menjadi partner ya level tertinggi di profesi akuntansi yang akuntan publik itu nggak mudah. Begitu lulus harus praktek, harus ngambil sekolah profesi, itu nanti praktek lagi, dan harus ikut-ikut pendidikan berkelanjutan yang menurut saya biayanya nggak murah gitu. Jadi kalaupun mau sampai jadi akuntan beneran itu memang investasinya agak banyak. Tapi kan kita di UNY sendiri menulis direktorat tuh, pendidikan itu investasi peradaban. Namanya invest ya, nanti yang nuai ya, kalau investnya banyak kemungkinan yang nuai juga hasilnya juga banyak. Jadi saya belum pernah lihat memang akuntan publik atau yang sampai level partnership itu, mohon maaf ya, karena kita di bisnis, kita ngomongin cuan nih, ya nggak ada yang susah hidupnya, bahkan sangat berkecukupan dan bisa disebut wealthy. Nanti saya kalau nyebut kaya salah lagi, saya nyebut wealthy aja deh, ya. Tapi memang jalan ke sana nggak mudah. Teman-teman saya itu berjuang betul, nggak cuma waktu, biaya ya, tapi sekarang mereka tingkat pengembaliannya dari biaya yang mereka keluarkan waktu melewati proses pendidikan susah payah itu udah kembali berkali-kali lipat dan mempunyai aset yang banyak gitu ya. Mereka hidup makmur dan saya lihat orangnya hebat-hebat ya. Saya lihat nggak ada yang kayak salah jurusan atau apa. Tapi itu hanya segelintir dari mahasiswa akuntansi yang akhirnya jadi akuntan publik. Itu sedikit banget, nggak banyaknya. Nah, terus yang kedua pengen kuliah selesai langsung kerja, nggak investasi ke akuntan gitu ya, atau nggak investasi sekolah, itu banyak banget. Hampir semua perusahaan itu butuh akuntan ya.
Dan di BUMN butuh akuntan. Jurusan akuntansi saya nggak nyebut akuntan ya, karena akuntan tuh profesi dan nggak semua lulusan akuntansi itu jadi punya profesi akuntan ya, kan harus sekolah dulu gitu. Ya, di perusahaan butuh akuntan, di BUMN, di pemerintahan, di mana-mana, bahkan bisnis pun, kalaupun Anda terjun ke entrepreneurship ya, jadi pengusaha, itu kalian sebenarnya sudah tahu caranya memonitor suatu bisnis gitu, layak atau enggak ya. Nah, tapi yang masih jarang dilakukan itu adalah profesi yang bikin bisnis visibility ya. Karena kalaupun masuk perusahaan, masuk di mana-mana itu kalau jadi think tank, maksudnya think tank itu tim pemikir, itu kadang-kadang disuruh bikin rencana bisnis ya, bisnis plan. Perusahaan punya uang, terus mau terjun ke bisnis apa, itu dihitung tingkat pemasukannya berapa ya. Terus nanti laporan keuangan akan seperti apa. Jadi accounting itu nggak cuman historical ya, nyatet yang dulu-dulu terus habis itu sebagai formalitas hanya untuk laporan tanpa ada arti ya. Sekarang sudah ngetop juga yang namanya forward looking accounting. Jadi akuntansi yang untuk ke depan. Aku pengen perusahaan ini laporan keuangannya 5 tahun lagi, pas 10 tahun lagi akan seperti ini gitu. Ini nih yang susah. Masih jarang. Karena selama ini mungkin Nabela juga ngalamin ya. Bahkan organisasi pemerintah pun kalaupun punya neraca, itu cuman formalitas. Apakah pimpinannya itu ngambil keputusan dari angka-angka di situ, itu entar dulu. Tapi kalau di bisnis, itu penting banget. Nanti dari situ muncul rasio-rasio. Layak atau tidak, apanya yang harus diperbaiki, langkah-langkah strategis seperti apa. Jadi accounting itu nggak cuma historis, tukang nyatet. Enggak. Bahkan untuk ngambil keputusan itu berdasarkan data yang dibuat oleh laporan keuangan. Nah, nanti laporan keuangan belum lagi data display ya. Data display itu nanti menyajikannya seperti apa, infografisnya seperti apa. Kita harus belajar analitika data ya. Data analytics, harus belajar cara menyajikannya supaya menarik, supaya orang-orang yang non bisnis yang nggak ngerti akuntansi ini mengelihat tuh langsung, oh keren gitu loh. Nah, itu tantangan anak akuntansi sekarang. Jadi berarti di perusahaan nanti akan mimpin rapat, akan membantu mengambil keputusan buat bos-bosnya. Itu strategis banget guys ya. Jadi jangan dibayangkan mau bikin laporan gitu. Enggak, itu formalitas itu. Nah, kalau kayak gitu tergantikan dengan mesin nanti. Tergantikan dengan mesin kalau bisa cuman itu. Ya Pak, setuju Pak. Kayaknya mahasiswa akuntansi sekarang juga masih kurang menyadari kalau memang akuntansi itu nggak hanya berkutat pada data-data historikal gitu. Iya. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa, yang seperti tadi Pak Ponti jelaskan itu kan, managerial accounting itu kan tidak hanya berkutat pada data-data historis tentunya ya Pak. Iya. Nah, itu gimana nih Pak cara agar mahasiswa akuntansi itu semakin menyadari bahwa pentingnya profesi kita itu untuk keberlanjutan bisnis, tidak hanya berkutat pada ya cuman pencatatan ataupun pembuatan laporan keuangan gitu. Ya, kita memang harus sering main, sering bergaul, sering tukar pikiran, collab ya. Anak sekarang itu harus pinter kolaborasi ya. Terus yang kedua, kolaborasi itu beda sama kerjasama. Kalau kerjasama itu kita cenderung milih temen, kita maunya kayak nugas aja lah, atau kelompok dikasih waktu kuliah, dosen ngasih tugas, kalian cenderung milih kalau disuruh bebas milih sendiri, cenderung milih yang cocok gitu kan. Nah, itu kemampuan itu udah ketinggalan zaman. Kalau mau collab ya besok kalian nggak bisa milih rekan kerja kalian, senior kalian siapa, junior kalian siapa. Kalaupun Anda punya klien, nggak bisa milih klien pengen yang baik. Pokoknya segala bentuk klien, dan Mbak Nabela harus menghadapi jenis orang kayak apapun tuh. Nggak bisa milih kan, harus bisa menghadapi itu kan Mbak Nabela, bener nggak? Iya, betul. Ya, betul kan? Nggak bisa kita milih-milih kayak gitu. Yang kedua, kita harus punya mental growth mindset. Kalau sekarang saya nggak mampu, besok supaya mampu gimana? Nah, itu namanya growth. Kalau nggak growth fixed mindset, pokoknya kalau udah nggak bisa ya nggak bisa, selesai. Nah, ini nih yang kayak gini-gini nih harus dibuang jauh-jauh nih, gitu ya. Saya pengen gaji yang pekerjaan yang gajinya 50 juta sebulan atau 100 juta sebulan. Itu seperti apa aja sih, profesi seperti apa aja? Oh, jadi ini nih. Terus kita lihat orang-orang, contoh-contohnya, oh orang ini gajinya sekian, itu punya kemampuan apa aja sih gitu. Pathway-nya tuh jalannya seperti apa sih? Itu harus dipelajari memang dengan banyak diskusi, dengan mengundang Mbak Nabela yang berhasil sudah menapaki level-level di atas kalian. Itu perlu di sering-sering diajak ngomong. Ini Mbak Nabela baru masuk nih. Masuknya kapan sih Mbak Nabel? 2021 ya?
Iya, saya Berarti masih kalau C, masih C, iya betul CPNS. dia. Iya, masuknya 2022 Pak, bulan April. Oh, barusan. Iya, Berarti masih barusan masih masih C. CPNS. Nah, Iya, nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan, Mbak Nabela ini pasti punya jabatan gitu loh. Pasti amin. dia Amin, naik ke level Pak. tertentu. Iya, Tuh. saya yakin. Saya yakin karena Nabela prospeknya luar biasa. Saya lupa pernah ngambil kelas saya lupa, mohon maaf. Sering Pernah Pak. ya, sering ya. Aku Iya, lupa ya. Terus dari caranya komunikasinya, pengalamannya, itu portofolionya dia juga bagus. Saya yakin Mbak Nabela pasti bisa meraih posisi tinggi gitu. Dia iya. di monitor aja terus 10-20 tahun lagi jadi pejabat itu. Amin. 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 Baik, Pak Ponti, tadi kan berikan tips ya. Tadi yang saya highlight yang pertama adalah kemampuan untuk adaptasi. Dan kita kan seperti yang Pak Ponti tadi Iya, jelasin tidak bisa milih-milih gitu ya, Pak. iya. Nah, Pak, kemampuan untuk adaptif gitu itu Nah, bagaimana cara menumbuhkannya, Pak? Kalau kita lihat ya, mahasiswa akuntansi kan stigmanya anaknya serius-serius, jarang gaul, terus ada apa berkacamata, terus orangnya ya kacamata kalau lepas dulu, dilihat-lihat lepas terlalu dulu kacamatanya. terlalu serius gitu loh, Pak. Nah, itu gimana, Pak, cara kita itu buat bisa adaptasi sama lingkungan kita di setiap situasi? Itu udah Mbak Nabela ceritain tadi waktu ke Malaysia segala macam. Kegiatannya dia kan banyak. Itu belajar kolaborasi ya. Jadi kita mengenal orang dengan budaya yang berbeda. Jadi warga dunia lah, jangan warga RT kalian doang gitu. Cuman warga FE doang. Kayaknya kurang luas deh. Ya, networkingnya nggak luas gitu loh. Ya, ini mohon maaf ya, saya cuma kasih contoh. Ada seseorang yang S1, S2, S3-nya itu di tempat yang sama, itu akan beda dengan orang yang S1, S2, S3-nya di tempat macam-macam. Itu udah pasti beda perilakunya gitu loh. Jadi kalau bisa sekolah yang muter-muter gitu. S1-nya di sini, S2-nya di tempat lain, S3-nya tempat lain lagi. Atau kayak Mbak Nabela jalan-jalan sejak kuliah tuh ikut kegiatan macam-macam, ketemu dengan mahasiswa kampus lain, sudah bisa keluar negeri waktu sejak jadi mahasiswa. Itu zaman saya mahasiswa, saya nggak pernah mendapat kesempatan itu loh, luar biasa itu. Ya, saya tuh generasi yang masih jarang begitu-begitu gitu. Fasilitas kampus nggak nyampe yang kayak gitu-gitu gitu. Wong buku aja perpustakaan masih rebutan kok. Ya, apalagi ada dana-dana kayak gitu tuh dimanfaatkan betul itu. Nah, karena punya pengalaman baru biasanya nanti open mind, Mbak, Mas. Ya, jadi orang yang open mind mau belajar growth mindset tadi gitu. Oh, gini toh. Jadi orang sukses tuh harus begini. Jadi warga warga dunia. Saya nggak setuju dengan warga kelas dunia ya. Tapi global citizenship itu maksudnya apa? Kita bisa hidup dan bekerja sama dengan semua bangsa, dengan semua jenis suku. Jadi nggak terkungkung dalam stigma kodok dalam tempurung. Nggak bisa kayak gitu kita. Nah, itu yang Mbak Manabela udah banyak sekali tadi contohnya. Dan itu kalau bisa diperbanyak buat teman-teman itu nanti jadi open mind, punya pengalaman baru dan bisa melihat sesuatu yang tadinya belum kelihatan gitu. Ya, Wah, berarti perbanyak aja lah jalan-jalan. Kan ya. barusan diomongin turis Indonesia katanya orang Indonesia kayak paling sedikit tinggi ya. Lagi rame loh itu. Iya, Pak, Coba saya cari. juga baca beritanya. Orang Cuma tetangga 5% doang oh, seperti ya. cuman setahun tuh cuman 2,5 kali jalan-jalan Ya, katanya. Orang negara sebelah itu 10 kali, berapa ya. kali, kita tuh cuma 2,5. Sebenarnya enggak ya, kalau saya itu salah itu datanya. Yang dibilang jalan-jalan tuh harus kemana, enggak. Padahal kita jalan-jalan ke Gunung Kidul, itu udah dihitung jalan-jalan, tapi kita mungkin nggak menghitungnya gitu. Berarti kita ini Heeh. harus banyak nge-explore hal-hal gitu ya, Pak ya. Setuju saya. Nyari pengalaman, Iya, biar itu dapat insight baru lah, gitu kan. betul. Cari ide, ngobrol sama orang yang lebih punya pengalaman. Ya kayak gini-gini nih penting nih. Kayak gini-gini salah satunya acara ini penting buat yang ingin tahu growth mindset yang Balik lagi ya. ke akuntansi nih. Aku mau nanya nih ke Kanabela, kalau boleh tahu nih, apakah pekerjaan kakak sekarang ini kepake banget nggak sih kak ilmu akuntansinya atau beda banget sama dunia pekerjaan? Karena yang aku tahu katanya yang sudah bekerja, katanya beda banget pressure-nya, katanya di kuliah tuh lebih susah daripada di dunia kerja. Gimana nih kak, menurut kakak? Iya, ini kan kalau aku kan ini aku nggak tahu ya kalau yang bekerja mungkin di swasta atau di BUMN seperti karena aku belum berpengalaman di situ gitu. Cuman kalau di pemerintahan ini, kalau aku kan jabatanku kan sebagai analis perbendaraan, tapi aku di bagian belanja gaji sama di kas daerah gitu. Jadi kalau di situ kan kalau gaji itu kita
lebih ke koreksi gaji sama pencairan dana gajinya pegawai PNS di seluruh Madiun ini gitu, sama P3K-nya. Sama kalau kas daerah itu adalah mengadministrasikan kemudian nantinya dikirim ke pusat untuk bisa disalurkan dana gitu kan untuk kegiatan selanjutnya gitu. Jadi menurut aku memang berbeda banget sih gitu. Kalau kuliah itu kan lebih ke teori semuanya gitu. Tapi kalau di bekerja itu tentunya lebih ke praktek gitu. Jadi terbiasa aja gitu kalau di dunia kerja itu. Jadi pas awal-awal memang agak sulit sih untuk mempelajari banyaknya aplikasi ya. Lebih ke aplikasi gitu loh. Kalau di kuliah kan mungkin aplikasinya dikit ya yang dikasih tahu ke kita gitu. Jadi kalau di aku ini pribadi itu lebih banyak gitu. Ada 6 aplikasi yang mungkin aku harus paham di situ gitu untuk bisa menginput realisasi, kemudian membuat laporan yang kemudian nanti dikirim di Kementerian Keuangan gitu. Nah, kalau dari aku pribadi itu lebih enak kerja sih karena terbiasa itu tadi, lebih penggunaan aplikasi itu tadi. Kalau menurut aku pelajaran akuntansi ini ada atau enggak ya mungkin ada gitu, tapi beda konteksnya. Kalau akuntansi itu kan semuanya nggak cuman akuntansi aja toh yang kita pelajarin gitu. Ada manajemen itu tadi, ada pajak, kemudian ada komputer akuntansi dan lain sebagainya. Itu pasti keguna banget gitu. Apalagi pajak itu juga aku ada gitu. Wah, berarti dulu kuliah nih kompleks banget ya Kak pelajarannya. Jadi enakan kerja karena lebih ke pengaplikasiannya gitu ya. Iya, betul-betul. Ini kayaknya si Nabela bilang aja karena ada aku deh. Saya kebagian itu juga itu input pajak. Kan Mbak Nabela kebagian di gaji ya Mbak tadi ya Mbak? Iya, gaji sama kas daerah. Oke, tentunya sangat berkaitan ya sama pelajaran-pelajaran yang Pak Ponti dulu sempat sampaikan. Betul. Iya, sangat-sangat. Nah, Mbak Nabela, kalau sebagai akuntan pemerintah ya berarti, kira-kira apa sih Mbak tantangan-tantangannya gitu yang udah Mbak Nabela mungkin hadapi selama ini? Kalau ini tantangannya mau cari kerja atau pas kerjanya? Pas kerjanya. Oke, kalau pas kerjanya itu yang pertama itu kita harus ini sih lebih sosialisasi gitu loh sama orang-orangnya. Kalau menurut aku yang pertama tuh penting banget gitu karena kalau di pemerintah aku nggak tahu di UNI juga sama atau enggak ya Bapak ya. Itu kalau di tempat aku itu kayak kita salah dikit itu diomongin gitu. Jadi sama Pak. Wah ternyata tempat kerja itu gitu ya Pak. Saya baru tahu loh. Barang kecil bisa jadi gede. Iya betul. Luar banget itu kayak ketika aku salah aja nih satu kali salah gitu ya. Satu kantor itu pada ngomongin gitu. Padahal kesalahannya itu nggak terlalu yang fatal gitu kan. Ya itu sih yang harus kita istilahnya mulai memahami, mulai terbiasa gitu sama sifat orang tuh kan juga di lingkungan kerja itu ternyata beda-beda gitu. Jadi nggak hanya itu baik hati dan lain sebagainya itu pasti ada orang-orang tuh tipikal tertentu yang nggak cocok itu pasti ada. Kalian tuh harus memaklumi itu yang terpenting sih kalau menurut aku. Kalau kerja tuh menurut aku kalau lulusan UNI kayaknya bisa aja sih. Gampang kok kalau kerja di pemerintah itu gampang gitu, pressure-nya nggak terlalu tinggi. Pun kalau lembur ya karena memang pekerjaannya repetisi dan juga banyak gitu, bukan karena pekerjaannya susah banget gitu sampai menjebolkan otak atau membuat stres tuh enggak gitu. Cuman karena memang kayak sekarang ini akhir tahun memang pekerjaannya agak banyak gitu karena pencairan kan dituntut harus selesai gitu di akhir tahun. Ngejar serapan. Iya Pak, betul Pak. Baru 87%. Udah tanggal berapa ini coba? Iya ini udah pertengahan padahal. Nanti tanggal 26 udah harus selesai. Iya betul. Oke, berarti kalau di pemerintah itu peak season-nya itu malah di akhir tahun ya Mbak? Iya betul. Kalau di tempatku iya. Tapi kalau di akuntansi malah awal tahun ya Bapak ya. Akhir tahun jelas pasti sama peaknya. Terus nanti awal tahun itu nanti yang repot akuntan publik nyiapin ngaudit itu kan nanti bulan Maret April kan harus keluar tuh hasil auditnya. Nah itu mereka yang kalian kerjain tahun kemarin itu loh. Itu kan di awal tahun. Itu BPK juga ya Pak? Sepanjang tahun kalau BPK.
Oh, baik-baik. Oh iya Kak, aku tuh tadi dengar Kak Nabila ini ada notice kalau akuntansi UNY ini nggak susah-susah amat nih cari kerja gitu kan. Dulu Kakak nih sempat ragu nggak sih Kak lulusan akuntansi UNY ini bisa kerja di mana? Soalnya kan image UNY ini lebih ke pendidikan gitu kan. Nah terus juga ada beberapa kayak pertanyaan dari teman-teman saya, keraguan lah kayak mahasiswa akuntansi UNY ini kan gelarnya SE bukan SAK ya. Pak Ponti dan Mbak Nebel sendiri. Dan juga kita tuh track record alumni di LinkedIn-nya itu isinya ke ruang guru atau gimana-gimana gitu loh, Kak. Dan beberapa mahasiswa akuntansi UNY ini juga menganggap bahwa kita ini ibaratnya kaum inferior di kampus sendiri. Sedangkan kalau di kampus lain nih prodi kita ini prodi yang dibesarkan. Lalu tanggapan Pak Ponti dan Mbak Nabila sendiri gimana nih? Eh, Mungkin Pak Ponti dulu. Oke, ini pertanyaan klasik kalau dari anak-anak non-dik ya. Memang UNY itu kan IKIP tadinya. Itu harus kita sadari dari awal. Lalu ngandalkan IKIP saja kurang. Makanya tahun 98 IKIP Jogja jadi universitas. Kalau buka universitas ya ada yang pendidikan, ada yang non-kependidikan. Termasuk akuntansi. Nah, jadi memang sejak lahirnya karena lingkungannya pendidikan ya, kalau inferior enggak, memang kita jadi minoritas. Minoritas belum tentu inferior ya. Tapi seiring berjalannya waktu coba sekarang, akuntansi peminatannya berapa dibanding yang pendidikan? Jauh banget kan? Ya Bahkan Pak, nomor justru yang satu. non-pendidikan tuh akuntansi manajemen tuh yang paling tinggi ya Iya, peminatnya ya Pak. iya makanya. Jadi nggak usah khawatir. Makanya akhirnya kita jadi FE. Satu itu. Yang kedua, kita itu baru ada tahun 98. Baru berapa tahun sih? Emang kelolaannya itu mereka sudah sejak tahun 50-an gitu loh. Sudah ada. Kita kan baru tahun 98. Alumninya belum begitu banyak. Pun alumninya udah mulai nih kayak ada Banabela yang nanti meniti karir 10 tahun 20 tahun lagi akan berbeda dengan sekarang. Nah, lah lulusan UI UGM CS itu udah menduduki posisi strategi sudah banyak ya karena udah tua fakultasnya gitu loh. Kita kan baru ya, itu harus disadari juga. Tapi udah banyak yang masuk BI, yang masuk DJP, masuk ke kayak Mbak Nabela di Pemda, ya di Pemda ya. Nah, udah mulai kakak kelas kalian ini udah mulai ada di mana-mana dan 5, 10, 15 tahun lagi udah akan kelihatan juga ke posisi puncak. Nah, pesan saya buat teman-teman yang sudah alumni dan punya posisi, punya kuasa itu jangan lupa adiknya dibawa. Karena apa? Kalau di perusahaan di mana-mana itu alumni itu menjadi misalnya gini, Nabela nanti 10 tahun lagi punya posisi dan kalau bisa adiknya dijadiin juniornya untuk mendukung karirnya Nabela juga. Karena di ITB juga begitu, main-main apa ya di Pertamina misalnya, direkturnya ITB ya manajernya jadi maunya dia dari ITB juga gitu loh. Itu sah-sah aja kok, nggak apa-apa ada politik-politik kayak gitu. Tapi memang itu jalan mereka. Jadi nanti kalau bawahannya dari UNY misalnya Nabela jadi kepala seksi gitu, tapi mau apa jadi kepala divisi atau kepala bidang, bawahannya ini nanti untuk naik untuk narik adiknya juga gitu. Itu dilakukan semua komunitas itu di UGM juga ada, di ITB juga ada, di Erlangga juga sama gitu loh ya. Nanti begitu caranya berpolitik di tempat kerja tuh seperti itu. Nggak salah kok itu sah-sah aja. Karena Itu mereka melakukan itu semua. biasanya terlihat di rekrutmen-rekrutmen yang khususnya buat terbuka untuk mahasiswa ITB, UGM gitu ya Pak ya berarti ya. Ya, kalau misalnya kalian masuk Pertamina, daftar Pertamina atau daftar ke perusahaan yang isinya orang ITB, ya susah kita masuknya. Orang dalamnya teman-teman junior. Misalnya nih, Mbak Nabela dulu ikut UKM nggak? Ikut Bapak. Apa UKM-nya? Waktu itu Safel yang bahasa asing. Nah, di situ udah ada komunitas, nanti kalau sampai tempat kerja dibawa lagi biasanya. Nah, itu teman-teman yang sudah misalnya kemarin ada Mas Ridwan Suryo atau siapa di Bank Indonesia itu kalau bisa informasi-informasi apapun tentang rekrutmen langsung kirim. Iya, Bapak. Terus begitu nanti rekrutmen sudah lolos semua di babak akhir, dia punya menentukan saya maunya anak UNY yang mau saya ambil gitu. Oh iya Pak. Ya harus begitu. Kalau nggak gitu nanti dijegal sama kampus lain. Saingan loh, keras loh persaingan itu. Makanya guys, kalian itu kayak Mbak Nabela tadi tuh. Kalian di kampus tuh dosennya baik-baik, kakak kelasnya baik-baik gitu ya.
waduh, pokoknya sama adik kelas tuh care banget gitu loh. Nanti besok sampai tempat kerja nggak kayak gitu guys. Sikut-sikutan, salah dikit jadi omongan. Ya itu ditunggu tuh. Jadi Nabila tuh kesalahannya ditunggu buat di blow up gitu loh. Karena mungkin ada yang nggak suka gitu loh. Itu biasa banget di tempat kerja. Kita harus nggak baperan gitu, harus kuat gitu loh. Nanti digituin nangis. Aduh, udah susah deh kalau kayak gitu. Kerja kayak gitu. Nggak boleh gitu ya, bener kan? Harus Iya, tetap betul. kuat gitu. Eh, ada beberapa keraguan nih Nah, Pak dari anak UN-nya nah, sendiri. Jadi ada ambisi untuk mereka bekerja di Big Four company nih ah, Pak. ah. Tapi sejauh ini yang kita ketahui lulusan akuntansi UN ini belum ada yang bekerja di Maklum saya. Ya ya seperti belum. tadi. Ya, belum banyak lulusan yang nyampe situ dan biaya nyampe situ memang juga gede. Dan situ udah dikuasai sama anak-anak UI kalau di Jakarta itu Bagaimana tuh Pak? Soalnya sama teman saya UGM. ini bener-bener yang kayak ragu banget nih masuk akuntansi UNE. Terus tentang ambisinya bagaimana nih Pak? Cara mengatasi keraguannya gitu Pak. Caranya harus nekat ya. Nekat masukin lamaran, datengin kantornya kayak gitu dah. Itu nanti awal dia bukan lulusan UI loh. Kita UI semua. Oh, mesti kalian dibully deh kalau bisa masuk pun untuk pertama kali. Itu butuh mental yang luar biasa ya. Nah, dosen kita juga ada yang pernah di Big Four, Bu Ratna itu. Tanya sama Bu Ratna deh. Dia ASN juga kan. Nah, pernah cerita gitu Bu Ratna. Iya, Bu Ratna akhirnya Yudi jadi ya Pak dosen ya? juga ya. Bu Heeh. Ratna. Coba tanya sama dia kenapa dia mau dituntut kenapa malah mau jadi dosen. Coba nanti Berat, bener-bener saya berat. Apalagi untuk tanyain ya. perempuan, itu berat banget. Pulangnya Mohon maaf ya, pagi-pagi. banyak dari mereka nggak bisa sampai tua nggak nikah. Kalaupun nikah, ya yang mana sih yang mau ditinggal pulang malam lulu gitu. Ya itu buat perempuan jarang. Nah, di profesi itu keras untuk merintis. Ya, nah saya cuma kasih tahu ya, anak UNY kalau mau beradu seperti itu harus siap mental. Dan nggak UNY doang sih, kebanyakan anak Jogja itu diejeknya sama anak Jakarta ya itu. Kalahnya kita sama nggak UNY doang. Lulusan umumnya orang Jogja yang nyaman, berhati nyaman, lawan anak Jakarta yang ngomongnya kayak gitu, PD-nya kayak gitu. Kemampuan menjual dirinya itu kalah kita. Ya, saya setuju banget Pak. Tentunya mental-mentalnya juga dari mental, Iya, lihat dari ininya iya. udah kalah ya Pak. Mental petarungnya ini loh. Mereka cenderung nekat dan emang terobos-terobos gitu ya Pak. Yang penting Iya. coba aja gitu. Ke Benar-benar Jakarta Pak. naik kendaraan umum, aduh capek gitu. Betul Pak, betul Orang saya tuanya setuju. jangan di Jakarta, hidupnya keras gitu. Gitu itu. Ya betul Pak. Tadi Pak Ponti sama Mbak Nabila juga sempat mention nih, guys, kalau misalnya di tempat kerja kan harus punya mental yang kuat. Nggak bisa tuh kalau misalnya diomelin senior atau diomongin gitu ntar nangis, gampang nangis gitu ya Pak. Harus punya mental yang kuat. Nah, tadi kan Mbak Nabila juga cerita kalau ada kesalahan sedikit itu bisa diomongin satu kantor gitu. Nah, apakah itu berarti di dalam dunia kerja memang tidak ada ruang untuk berbuat kesalahan atau ruang untuk belajar gitu? Dari Pak Ponti dan Mbak Nabila sendiri gimana nih Nabela tanggapannya? dulu. Ayo Mbak Baik, Nabela. mungkin dari Mbak Nabila dulu. Iya, kalau saya itu sebetulnya tergantung dengan pimpinan ya atau atasannya masing-masing gitu. Kalau memang pimpinannya, saya kan dibina oleh 2 pimpinan kan Bapak, karena saya bekerja ya di subbidang 2 gitu. Nah itu pimpinan 2 itu memang berbeda gitu ininya apa, cara Gayanya. nge-treat itu berbeda, cara nge-treatnya berbeda. Ini tuh nge-treat saya tuh ketika saya berbuat kesalahan waktu upload di Kemenq itu pernah 1 kali, itu beliau bilangnya gitu, nggak apa-apa gitu, masih ada waktu 2 hari, masih ada waktu 2 hari karena kesalahan itu adalah guru terbaik gitu. Kamu nggak akan tahu kalau kamu nggak salah gitu. Nah itu si A. Nah kalau si B ini langsung ngomel nih, belum belum ngasih solusi, belum ngasih kesempatan untuk memperbaiki, ini udah ngomel duluan gitu. Jadi kalau menurut saya memang harus memaklumi kedua sifat itu sih gitu, dan harus bisa membawa diri ketika dibina oleh si pimpinan A maupun si pimpinan B gitu. Betul banget itu. Jadi leadership tuh punya style ya. Tiap pimpinan tuh punya preferensi. Ada yang enak, ada yang enggak. Ya terabas aja. Kita harus siap nerima siapapun pimpinan kita dengan style apapun gitu. Biasanya orang yang tahan banting itu nanti kepake terus. Itu sih kalau saya. Nah, apa namanya, salah mental memang anak Jogja harus lebih ganas ya. Harus belajar itu karena kalau anak Jakarta kan ganas tuh. Kalau udah masalah jatuhin orang,
Ya di Jakarta keras, memang hidupnya lebih keras daripada Jogja nih enak gitu. Jadi ya itu kemampuan apa namanya emosi ya, kestabilan emosi itu penting sih kalau udah di tempat kerja, apalagi yang di struktur organisasi pemerintah. Itu hierarkinya kan anu banget, birokrasi banget. Jadi si Nabila ini meskipun bagus habis naik swasta kan bisa. Swasta itu kan dia nggak pakai masa jabatan, nggak pakai senioritas. Di swasta itu siapa yang paling berjasa buat perusahaan, dia yang paling cepat naik. Makanya kalau mau lihat-lihat orang muda di swasta kok udah melangkahi yang lain-lain karena memang dia pantas gitu. Tapi kalau orang kayak gitu masuk organisasi pemerintahan kayaknya cukup menderita deh. Itu di organisasi pemerintahan birokrat itu ya harus step by step, berkala, ada senior, nunggu seniornya pensiun segala macem, harus sabar. Kalau kalian bukan orang yang sabar tapi merasa punya kelebihan critical thinking, punya merasa kreatif dan orangnya ingin maju ambisi, ya mending jadi pengusaha atau jadi masuk perusahaan yang swasta yang menghargai nilai-nilai itu. Jadi nggak cuman gelar, nggak cuman jabatan, tapi portofolio kalian banyak bisanya dan akan skill itu dibutuhkan banget sama perusahaan itu biasanya cepat. Di usia muda udah bisa jadi direktur, manajer. Tapi kalau di organisasi pemerintahan nggak bisa. Dia harus step by step, pakai senioritas segala macam ya. Kalau Pak, belum nanti yang pakai orang dalam gitu ya Pak, ada sokok Oh sana sokok ya, sini. Kalau di pemerintahan kan ya, identik itu rahasia umum Pak. anaknya ini, anaknya itu, ya sudah, mau apa lagi? Betul Pak. Ya itu kita berarti harus tahan banting ya Oh, Pak, harus mental. sabar sama siapa kita berteman, siapa orang yang di belakang kita tuh harus kita backup, siapa yang berdiri di samping kita harus kita hormati, siapa yang menghalangi kamu harus kamu identifikasi. Wow, udah itu tuh sambil jalan tuh harus dipelajari tuh kalau kayak gitu. Nggak bisa main tabrak itu, nanti kalian malah terlempar dari sistem. Ya itu perbedaannya dengan swasta ya Pak. Mungkin kita Ya, jadi ya, harus lebih berhati-hati juga kan ya. betul, betul. Ya, baik, tadi Pak Ponti kan mention ya, ada apa kalau yang tipikalnya kayak gini, cocoknya jadi wirausaha aja, yang ini bisa masuk ke swasta. Nah, gimana nih Pak Ponti ya sama Mbak Nabila, gimana sampai pada akhirnya kita tuh sampai di titik yang, oh iya kayaknya saya cocoknya masuknya di bidang ini, saya cocoknya masuknya di bidang ini gitu. Gimana sampai akhirnya mahasiswa akuntansi itu bisa menemukan titik itu dan tips dan triknya untuk menuju titik itu tuh bagaimana, Pak? Wah, ini susah-susah gampang dan setiap orang bisa beda-beda jalan. Intinya harus punya mental nggak kenal menyerah ya. Nah, masalah yang salah tadi saya lupa mention, kesempatan salah. Setiap orang itu punya jatah salah. Tapi habiskan jatah salahmu tuh semudah mungkin. Jadi makin tua itu kalian nggak bikin kesalahan gitu. Jangan kebalik. Takut salah, waktu muda nggak berani bikin nyoba, nggak berani bikin kesalahan. Akhirnya waktu tua ya bikin kesalahan terus. Ibaratnya telat nakalnya gitu. Kalau mau nakal semudah mungkin, makin tua tobat. Berarti Jangan nakal sampai tua. berarti kita pol-polin Habiskan nakalnya jatah ya, Pak? nakalmu Di semudah muda-muda mungkin. ini. Intinya kalau mau salah, nyoba-nyoba itu semudah mungkin habiskan. Karena setiap orang tuh harus salah kalau mau berhasil. Nggak mungkin. Kalau orang nggak berani bikin kesalahan, takut salah itu biasanya susah maju. Ya itu nggak kenal menyerah, habiskan jatah salahmu. Karena kalau udah di level kayak Nabila itu, salah udah repot. Dulu waktu kuliah salah, nggak masalah, namanya belajar. Semudah mungkin, nanti semakin tua minimalkan itu gitu. Oke, Jadi baik. jangan telat nakal ya. Kalau dari Pak Ponti itu ya, guys, tadi tipsnya. Habiskan jatah salahnya, coba-coba aja gitu. Jangan sampai telat nakal, jangan sampai salahnya itu malah di masa tua nanti. Nah, kalau dari Mbak Nabila sendiri gimana nih Mbak? Sampai kita tuh mahasiswa akuntansi bisa sampai di titik yang akhirnya kita tahu ini bidang yang cocok buat kita dan gimana tips dan triknya sampai bisa menuju titik itu dan semoga kan diharapkan bisa secepatnya ya menyadari bidang yang kita suka gitu. Iya, kalau aku pribadi ini berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi ini menurut aku. Nah, itu buat teman-teman semuanya ini nanti setelah kalian lulus nih, yudisium aja, itu kalian udah mulai coba-coba apply semua pekerjaan. Jadi jangan terlalu milih-milih gitu namanya pekerjaan. Ya mungkin ada beberapa orang tuh yang berpikiran kayak milih-milih pekerjaan yang langsung bagus gitu, pasti ada itu. Tapi kalau dari aku pribadi ini jangan milih-milih karena kita tuh nggak akan tahu kita itu cocoknya di mana, kita tuh akan ditempatkan di mana itu nggak akan tahu. Jadi
menurut aku apply semua pekerjaan. Ketika ada beberapa pekerjaan yang memang bisa kita ambil yang paling menguntungkan gitu loh dari ketiga itu gitu. Nah, ketika itu tadi memang nggak cocok, ya udah apply pekerjaan baru lagi. Kemudian seiring berjalannya waktu nanti kalian akan menemukan yang cocok itu tadi sih. Karena kalau menurut aku ini mungkin sedikit agak Islami gitu ya. Kalau menurut aku tuh namanya rezeki itu tuh nggak akan lari gitu dari kita. Apa-apa yang telah menjadi rezeki kita tuh Tuhan pasti akan ngasih gitu jalannya. Jadi waktu aku daftar CPNS ini ada 2 pilihan. Waktu itu aku mau daftar di Jogja dulu gitu. Nah, H-2 penutupan CPNS ini tuh kan ijazah aku nih baru keluar. Ternyata kalau di Jogja itu harus medical check up dulu gitu. Nah, waktu aku ke rumah sakit itu ternyata biaya medical check up itu hampir 1 juta di rumah di tempat tinggal itu. Terus akhirnya karena cuma membawa uang 1,5 juta gitu, ternyata nggak cukup. Akhirnya balik lagi ke rumah. Nah, tengah perjalanan itu ternyata aku tuh kena tilang. Nggak bawa SIM sama STNK. Nah, akhirnya uang itu tadi kena tilang gitu. Jadi aku tuh percaya gitu kalau misalkan tuh apa-apa yang telah menjadi rezeki kita tuh Allah pasti akan kasih jalan. Tapi kalau itu bukan rezeki kita pasti ada aja halangannya. Jadi udah sih menurut aku itu let it flow, biarkan Tuhan yang menuntun kalian menuju pekerjaan yang terbaik untuk kalian gitu. Setuju juga saya, sama. Saya di posisi sekarang juga nggak pernah terpikirkan memang ternyata harus ke sana gitu. Iya Bapak, Ya. betul. Ya Oke. nikmati, dan saya menikmati betul sekarang ini. Nggak Mm-mm. menyesal sama sekali. Iya sama Bapak. Tapi satu yang jelas, Nabela dan saya berusaha. Itu yang Ya, penting. Betul. Kalau nggak usaha nggak akan ketemu, dan gampang nyerah juga nggak bisa. Itu yang penting. Apapun let it flow betul, dan nanti rezeki nggak akan ketuker kok. Ya, setuju Pak. Rezeki nggak akan ketuker, cuman gimana caranya kita menuju ke rezeki itu ya Pak, dengan berusaha tadi ya. Betul. Iya. Usaha. Ya, ini untuk menutup sesi kita ini saya cukup menarik ya tadi yang Mbak Nabela sempat ceritakan kalau ada kesempatan lamar pekerjaan ini dilamar aja, kalau ada lowongan ini dilamar aja. Berarti kalau misalnya lowongan yang ada itu ternyata dari bidang yang tidak kita sukai gitu, atau dari bidang yang berbeda gitu. Nah, kalau dari Pak Ponti sama Mbak Nabela ini kan beda generasi ya. Pak Ponti itu masuknya kayak boomer ya Pak. Ini kalau Mbak Nabela kan Oi, ketuaan, boomer tuh bapak saya X. Oke, Pak Ponti masuknya generasi X, Mbak Nabila ini kayaknya masuk generasi Z ya, Mbak. Kita satu generasi. Nah, ini dari pandangan lintas generasi nih, Pak. Dari Pak Ponti itu lebih penting untuk menguasai semua bidang secara generalisasi, atau lebih ke kita sebagai mahasiswa akuntansi itu harus yang spesialis, kayak kita menemukan satu bidang yang memang kita suka, terus kita ahli di bidang itu. Kalau di era yang sekarang ini, di era yang penuh perubahan ini, kalau dari pendapat antar lintas generasi ini gimana nih? Kalau dari Pak Ponti dulu mungkin pendapatnya lebih penting yang mana ini sebagai mahasiswa akuntansi, Pak? Kalau kalian masuk S1 itu memang didesain tahu banyak tapi nggak dalam. Karena namanya sekolah itu nggak bisa terlalu spesifik. Kalau mau spesifik, masuk yang ikatan dinas. Jangan masuk kuliah umum. Dimanapun UI, ITB, UGM, Erlangga, UNY, Unibro, kalau masuk program sarjana itu nggak spesifik, tapi kalian akan dapat yang banyak, dikasih semua, tapi nggak terlalu dalam. Nah nanti begitu kerja nanti spesifik kan baru kan ke sana. Tapi kalau misalnya kalian khusus mau jadi masuk STPDN atau masuk STAN atau masuk BMKG, itu kan setiap kementerian punya seperti apa sih, kampus satker ya, nama itu kampus satker ya, kampus yang ikatan dinas gitu. Mau jadi polisi, tentara, mau jadi karyawan DJP, mau jadi karyawan DJP tidak dari STAN, dari umum bisa, tapi kan kalau kalian sekolah di sekolah-sekolah satker itu kan sebenarnya udah langsung CPNS deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah semester 3 tuh langsung CPNS. Makanya di semester 2 itu banyak yang DO biasanya ya. Itu udah spesifik. Dia langsung. Jadi kuliah langsung mendalami yang spesifik itu. Jadi ini tergantung ya. Kalaupun kalian di S1 kuliah terus udah pengen jadi auditor gitu ya, udah pengen jadi auditor, ya udah kalian baca artikel tentang itu, terus cari apa senior yang memanfaatkan mahasiswa magang. Nah kayak di Jakarta itu, anak-anak Jakarta itu udah magang jadi akuntan itu sejak kuliah.
Jadi mereka gampang kalau di Jakarta cari tempat magang tuh kan gampang, banyak perusahaan ya, nggak kayak di Jogja atau di tempat lain. Jadi kalau kita nggak magang malah malu di sana itu. Nah nanti begitu lulus kuliah biasanya kalau mereka disukai sama perusahaannya yang tempat mereka magang, mereka langsung direkrut tanpa ngelamar. Udah kamu sini aja besok. Kapan wisuda, kapan lulus segala macam udah ditanya-tanyaan kayak gitu. Nah, kalau vokasi D4 itu lebih untuk ke bukan ilmuwan, bukan peneliti, tapi memang dia disiapkan untuk kerja, makanya lebih banyak prakteknya. Itu yang vokasi D4. S1 tuh sebenarnya untuk peneliti, pemikir tentang kebijakan, ya, kebijakan yang harus diambil. Itu S1. Kalau D4 praktik. Nah, seperti itu. Jadi, kalau menurut saya sih spesifik apa enggaknya, luas apa enggak itu tergantung kebutuhan kalian. Makin cepat kalian itu menemukan mau jadi apa, nah, jadi kalian itu lebih cepat bertindak. Nah, semakin kalian lama menemukan jati diri mau jadi apa, kalian akan terombang-ambing aja nanti aku mau jadi apa ya belum jelas deh. Passionku aku belum ketemu gitu ya. Jadi nanti sulit kita mau fokus kemana itu memang jadi sulit. Aku sukanya apa itu satu. Atau bisa juga ikut banyak kegiatan seluas mungkin. Terus nanti kayak Mbak Nabela daftar PNS itu juga bisa. Itu salah satu jalan yang lain ya. Dan Nabela sukses dengan pilihannya dan dia bahagia dengan pilihannya. Yang penting kan kita happy, bukan masalah cuan aja ya. Orang banyak yang cuannya banyak tapi nggak happy kan. Yang penting kan happy dulu gitu. Cuan nyusul lah gitu ya. Itu sih kalau saya sih pengalaman saya juga gitu. Jadi saya itu dulu kuliah juga ikut-ikutan temen, lulus belum tahu mau passion kemana karena masih umum banget. Ya tuh saya kerja sekitar 3 tahun di Jakarta. Itu bener-bener di akuntansi, saya memang di pelaporan ya. Terus saya sekolah S2. Saya tadinya passionnya sistem informasi, tapi begitu ngajar saya malah banyak ngajar pajak gitu ya. Terus akhirnya seperti sekarang ya, itu memang jalannya saya seperti itu. Akhirnya saya nemu passion saya gitu. Nggak mudah menemukan itu, cuman sekali ketemu enak banget. Terus kalau ketemunya dari semuda mungkin makin bagus ya, nanti tuanya makin pakar gitu. Itu dari saya sih yang saya lalui dalam hidup. Baik, kalau dari generasi X itu ya tadi ya guys ya. Iya. Jadi Pak Ponti menyarankan ya semakin cepat kalian menemukan bidang yang kalian sukai, semakin cepat untuk belajarnya dan nantinya semakin tua semakin bisa jadi pakar di bidang itu. Nah, kalau dari Mbak Nabela sendiri nih sebagai generasi Z nih yang segenerasi sama kita-kita itu gimana nih Mbak? Lebih penting yang mana sih menurut Mbak Nabela? Kalau ini menurut aku ya, generasi aku. Nah, itu kalau aku pribadi itu yang aku terapkan itu apapun pekerjaannya itulah selagi halal dan menurut aku cocok gitu. Aku suka gitu dengan pekerjaan itu ya akan aku cari gitu, akan aku apply gitu. Aku bekerja itu ya pengennya aku suka di situ gitu karena apa ya kalau misal kita bekerja terus nggak suka itu batin tuh terombang-ambing gitu sama stres tuh pasti akan meningkat Nggak gitu. happy. Iya benar-benar. Benar tadi bilang Pak Ponti bilang kalau misalkan uang enggak segalanya gitu. Terus kalau menurut aku sih untuk teman-teman coba aja dulu ketika suatu saat ada lowongan yang sesuai dengan passion kalian, kalian ikuti dan kalian cocok ya udah berarti memang rezekinya di situ gitu. Oke, baik jawaban yang Kadang-kadang nggak bisa milih sih kayak gitu. Jalani apa yang di depan mata, sikat, ada kesempatan kejar, raih. Betul Kadang-kadang Pak. nggak ada kesempatan kedua, tapi kalau dapat kesempatan kedua ya oke. Ya udah memang begitu, chase ya, kejar gitu. setuju Pak. Pokoknya setiap ada kesempatan ya udah sikat aja ya Pak. Nggak tahu nanti kedepannya gimana. Yang penting sikat aja kita ikut alurnya ya, let it flow. Wah, gimana nih teman-teman Sobat Aktif semuanya? Keren banget kan sharing kita kali ini bersama Pak Ponti dan Kak Nabela. Sangat menambah insight kita nih terkait prospek kerja prodi akuntansi di masa depan. Bener banget nih Kak, kita kan tadi diskusi panjang ya dari mulai prospek kerja, gimana sih caranya kita sampai di titik dimana kita menemukan hal yang kita passion gitu. Dan tadi juga sempat bahas generalisasi dan spesialisasi itu lebih baik yang mana. Jadinya semoga podcast ini dapat nambah insight baru buat kita semua dan buat sobat aksi yang masih mungkin ragu ataupun udah di semester-semester akhir tapi masih bingung nih kira-kira bakal dibawa kemana diri ini setelah lulus nanti. Semoga setelah mendengarkan podcast ini dapat pencerahan lah ya sedikit-sedikit dan akhirnya bisa menemukan oh ternyata saya cocoknya berkarir di bidang ini. Pokoknya semoga sobat aksi yang udah mendengarkan podcast ini punya gambaran lah mengenai karirnya di masa depan.
Oke, kalau begitu untuk sharing kali ini kita cukupkan ya teman-teman. Sampai jumpa di pot aksi selanjutnya yang tentunya lebih menarik, lebih keren, dan pastinya narasumbernya kece dan keren abis nih teman-teman. Baik, terima kasih ya saya ucapkan kepada para narasumber kita yang keren-keren banget. Ini ada Pak Ponti sama Mbak Nabela yang tadi sudah menyampaikan ilmu banyak. Dan tadi ya guys, kalian harus highlight Pak Ponti sama Mbak Nabela itu ngomong kalau misalnya memang kita memang harus banyak berkomunikasi sama orang-orang yang memang udah berpengalaman, banyakin komunikasi, banyakin cari-cari diskusi lah biar kedepannya memudahkan kita untuk menentukan pilihan-pilihan karir kita gitu. Nah, terima kasih buat Sobat Aksi semua yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini hingga akhir. Kurang lebihnya kita mohon maaf ya dalam penyampaiannya apabila ada yang salah. Saya Maulida Dina Salsabila selaku MC kita pada podcast kali ini, dan rekan saya Sonia Putri Pratama, pamit undur diri. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.